Di sini kan judulnya itu adab dan relevansinya terhadap qiraah. Bagaimana Syekh Ali Ad-Dabbagh meletakkan kajian adab ini dalam berqiraah tadi? Apakah mempunyai makna tersendiri? Silakan. Baik Ustaz, adapun relevansi adab terhadap qiraat menurut perspektif Syekh Ali Ad-Dabbagh, beliau tidak hanya menuangkan pemikirannya tentang adab secara umum ketika berinteraksi dengan Al-Quran saja, tetapi juga pada kitab tersebut karangan beliau Fathul Karim Al-Manan fi Adabi Hamalatil Quran itu, di sana juga ada membahas tentang makna interaksi Al-Quran dengan adab secara khusus, yaitu dengan berqiraat tadi. Ustaz pernah membaca isinya. Ini seperti inilah dia. Ya, Ustaz. Meluruskan niat, merasa sedang diperhatikan oleh Allah. Ini semua tidak luput dari kaitan kajian-kajian tasawuf ini. Nah, inilah yang menariknya, makanya tesis Muhammad Firdaus tidak luput dari orang yang mengerti tentang tasawuf. Dari mulai meluruskan niat, tidak ada niat yang lain, bukan niat piala, bukan niat untuk disanjung, bukan niat untuk kotanya dikatakan menang, bukan dikatakan sebagai tuan rumah yang harus menjual juara umum, bukan untuk tadi provinsinya harus juara umum, bukan harus menjadi mewakili untuk jadi nasional, tapi lurus niatnya karena Allah. Tapi di situ ada dakwah. Kemudian merasa sedang diperhatikan oleh Allah. Allah perhatikan dirinya. Itu ihsan. Dan ihsan adalah bagian dari tasawuf. Anta abudallah ka'annaka tara. Kamu melakukan ibadah melalui bacaan Al-Quran seakan-akan Allah melihat engkau. Jadi di situ dia khawatir ketika bacaan dia ada niat yang lain selain Allah. Maka tidak bisa. Halo sahabat semuanya. Salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Baik, kali ini Ustadz di bagian isi atau sains keilmuannya ya. Firdaus, judulmu adalah pemikiran Syekh Ali Ad-Dabbagh tentang adab dan relevansinya terhadap qiraah. Apa yang membuat Muhammad Firdaus terpancing untuk menjadikan ini layak dilanjutkan dalam penelitian tesis setelah kamu melewati seminar proposal kemarin? Berikan argumentasimu, Ustaz kasih untuk mempresentasikannya selama kurang lebih 5 menit lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat dosen penguji Dr. Haji Sapiandi MA dan juga Ibu Sekretaris Kapolri ya, Bu Usna MSI. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan hasil daripada penelitian tesis saya yang berjudul Pemikiran Syekh Ali Ad-Dabbagh tentang adab dan relevansinya terhadap qiraat. Melalui judul ini diambil atas dasar atau dilatar belakangi oleh yang pertama adalah tentang pengembangan ilmu qiraat di tanah air yang sudah merambah atau sudah pesat kemajuannya. Yang kemudian banyaknya orang-orang yang mempelajari qiraat setelah disahkannya oleh Profesor Said Agil Munawwar ketika itu untuk ditambahkan cabang musabaqah qiraat sab'ah pada tahun 2022, dan juga banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri serta mempelajari ilmu qiraat, sehingga dengan kepulangan mereka ke tanah air memberi warna tersendiri terhadap ilmu qiraat. Kemudian yang saya temukan adalah bahwasanya banyaknya yang mempelajari qiraat tersebut itu tujuannya sudah mengarah kepada duniawi, bahkan hanya sekedar mengambil event-event tertentu seperti itu. Bentar, Ustadz masuk dulu ke antara penjelasan Idrus yang berikutnya. Qiraat secara umum kan mungkin dipahami ada tartil, ada murotal, ada lain sebagainya yang dipahami orang awam. Nah, tadi ada yang menarik bahwa Idrus mengatakan hadirnya qiraat sab'ah. Iya. Apakah yang dimaksud qiraat di sini adalah secara umum, adalah seperti yang Ustaz bilangkan tadi, atau masuk kepada khusus dalam kajian qiraat sab'ah, atau qiraat sab'ah ini adalah bagian menjadi imam dari qiraat-qiraat yang lainnya? Ya. Maksud daripada qiraat di sini Ustadz
ini bermakna umum. Oke. Bermakna umum. Maksudnya masuk juga dia kepada qiraat salah satu riwayat dan juga masuk kepada qiraat yang sab'ah tadi. Sehingga kategorinya adalah kategori umum. Setiap siapapun yang berqiraat atau membaca Al-Qur'an dengan salah satu qiraat, maka ini sudah berlaku. Ya, sudah berlaku. Sehingga tadi yang ditemui bahwasanya banyak iltifat tentang riwayat ataupun turuk di dalam pembacaan ayat Al-Qur'an. Nah, atas dasar latar belakang inilah saya mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diangkat. Yang pertama ya perlunya mengetahui tokoh-tokoh ahli qiraat, yang kedua kebutuhan akan SDM yang hafiz menyebabkan tujuan popularitas dan tujuan ekonomi. Kemudian perubahan pemahaman dari mempelajari qiraat sampai ajang perlombaan, mementingkan lagu daripada ahkam tajwid. Kemudian ketidaktahuan wajibnya membaca Al-Qur'an dengan salah satu qiraat yang mutawatirah. Yang kemudian juga banyaknya iltifat riwayah saat membaca Al-Qur'an. Terus yang terakhir adalah kurangnya nilai-nilai adab dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dari latar belakang identifikasi masalah ini, maka saya merumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana kondisi sosial adab dan qiraat pada masa Syekh Ali Ad-Dabbagh. Kemudian bagaimana pemikiran Syekh Ali Ad-Dabbagh tentang adab dan bagaimana relevansinya terhadap adab terhadap qiraat. Seperti itu. Oke, baik. Di sini kan judulnya itu adab dan relevansinya terhadap qiraah. Bagaimana Syekh Ali Ad-Dabbagh meletakkan kajian adab ini dalam berqiraah tadi? Apakah mempunyai makna tersendiri? Silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Adapun relevansi adab terhadap qiraat menurut perspektif Syekh Ali Ad-Dabbagh, beliau tidak hanya menuangkan pemikirannya tentang adab secara umum ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an saja, tetapi juga pada kitab tersebut, karangan beliau Fathul Karim Al-Manan fi Adabi Hamalatil Quran itu, di sana juga ada membahas tentang makna interaksi Al-Qur'an dengan adab secara khusus, yaitu dengan berqiraat tadi. Dari situ, dari kitabnya tersebut itu ternyata bahwasanya memang benar adanya pemikiran beliau tentang adab, tentang berqiraat itu tadi. Artinya ada makna umum tentang adab berinteraksi dengan Al-Qur'an dan juga ada makna khusus begitu adab ketika berqiraat. Nah, dari sinilah maksud saya adanya relevansi adab itu terhadap qiraat. Sehingga ketika orang berqiraat atau membaca salah satu riwayat daripada beberapa qiraat tersebut harus memperhatikan nilai-nilai ini atau poin-poin yang ada di dalam kitab tersebut. Baik. Ustaz pernah membaca isinya. Ustaz baca bahwa ada beberapa ini seperti inilah dia. Iya, Ustaz. Meluruskan niat, merasa sedang diperhatikan oleh Allah. Ini semua tidak luput dari kaitan kajian-kajian tasawuf ini. Nah, inilah yang menariknya, makanya tesis Muhammad Firdaus tidak luput dari orang yang mengerti tentang tasawuf. Dari mulai meluruskan niat, tidak ada niat yang lain, bukan niat piala, bukan niat untuk disanjung, bukan niat untuk kotanya dikatakan menang, bukan dikatakan sebagai tuan rumah yang harus menjual juara umum, bukan untuk tadi provinsinya harus juara umum, bukan harus bilang jadi mewakili untuk jadi nasional, tapi lurus niatnya karena Allah. Tapi di situ ada dakwah. Kemudian merasa sedang diperhatikan oleh Allah, Allah perhatikan dirinya. Itu ihsan, dan ihsan adalah bagian dari tasawuf. Anta abudallah ka'annaka tarah. Kamu melakukan ibadah melalui bacaan Al-Quran seakan-akan Allah melihat engkau. Jadi disitulah dia khawatir ketika bacaan dia ada niat yang lain selain Allah, maka tidak bisa.
Maka dalam hal ini penempatan kajiannya adalah bahwa qiraat yang dibaca harusnya mutawatirah. Taruhlah itu yang disebut dengan administrasi berqiraah. Ini kan sekarang masuk kepada aksiologinya. Kalau itu masuk kepada epistemologinya. Tidak boleh mencampur adukan berbagai qiraat dalam satu bacaan tanpa memperhatikan ketentuannya. Masuk lagi epistemologinya. Kemudian tidak boleh berqiraat dengan bahasa asing selain bahasa Arab dan tidak boleh menjamaknya. Epistemologinya harus memperhatikan ahkam tajwid, epistemologinya. Ada yang Ustaz ambil kemarin itu dalam tulisan. Bahwa Ustaz ambil di sana ternyata kalau dia mengharapkan uang dalam membaca Al-Quran sampai dia merasakan dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, bahasa seperti itu. Tambah lagi tidak boleh membaca di kamar mandi. Tambah lagi tidak boleh dia dalam keadaan niat untuk memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu menarik. Ya, ini yang dimaksud dengan adab. Jadi mungkin adab-adab yang harus perhatikan saat berqiraat di samping adalah adab secara epistemologi alias administrasi. Ya, administrasi berqiraah istilahnya. Kalau dalam bahasa filsafat adalah epistemologi, bagaimana qiraat tadi bagus. Ada juga dalam aksiologinya atau adabul qiraah. Berarti di sana ada nilai. Ya, baik. Idrus, terakhir, bagaimana Syekh Ali Ad-Dabba memperhatikan ketika seorang yang berqiraah, seorang qori yang tidak sepadan dengan tingkah lakunya dalam berqiraah? Misalnya dia boncengan sama yang bukan muhrimnya di tempat yang sepi, kemudian dia juga maaf cakap pacaran, ya pacaran yang seperti anak zaman sekarang, atau dia tidak menghormati gurunya, atau iri dengki sama kawan-kawan sekori dia, itu gimana? Baik Ustaz, terima kasih. Adapun tentang pandangan Syekh Ali Ad-Dabba ini tentang sosok atau person yang qori ya, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, yang memang dia itu pemain ataupun memang lazim dia melazimi Al-Quran itu sebagai aktivitas dia. Iya. Di sini juga di bab 4 juga pada bagian kedua, di situ saya paparkan semua adab-adab yang ada di dalam kitab tersebut. Bahkan ada salah satu penuturan beliau di sana yang mengatakan bahwasanya memang seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran harus berakhlakul karimah, harus mempunyai akhlak karimah. Bahkan tidak ada di dalam hatinya itu hasad ataupun dengki terhadap manusia lainnya, seperti itu. Ini secara umum. Walaupun kita pandang bahwasanya ketika itu beliau menuliskan kitab itu dalam kondisi bagaimana kehidupan di Mesir sana, yang mungkin sangat berbeda jauh dengan kehidupan di Indonesia saat sekarang ini, tentang pergaulan ataupun perilaku orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tersebut. Namun di sana terdapat nasihat-nasihat beliau ataupun pemikiran-pemikiran beliau bahwasanya jangan lari dari koridor adab ini. Itu ada yang memang dicantumkan dalam bukunya. Adab-adabnya itu ada, Ustaz. Ada ya. Ada adabnya itu ada. Secara keseluruhan sudah saya. Dan bila kedapatan dia punya murid seperti itu dikeluarkan atau dinasihati atau dikasih berapa waktu untuk bisa memperbaiki diri? Oh, kalau itu tidak ada secara perinci seperti itu. Nggak ada ya, tapi mungkin bisa dicari tahu bagaimana, apakah pernah terjadi kasus. Namun, Ustaz, maaf, di dalam kitab karangan beliau juga, di dalam kitab Sharihun Nas, ya, beliau di muqaddimahnya itu, di muqaddimah kitab itu, beliau menuliskan latar belakang juga keadaan kondisi sosial ketika itu di Mesir, dan yang mana tujuan para qori itu jauh daripada nilai-nilai adab, baik itu perilaku sampai juga dengan bercampur aduknya sikap mereka terhadap
qiraat tersebut. Oke, berarti di sini Ustaz simpulkan adab yang dimaksud oleh Syekh Ali Ad-Dabba adalah kepatuhan, betul? Betul. Kepatuhan. Kepatuhan yang mengantarkan kepada kemuliaan perbuatan. Kemuliaan perbuatan antara seorang murid dengan guru, dan yang kedua adalah ketika murid berpisah dengan guru, dia akan bisa membawa nama guru dengan kemuliaan perbuatannya di sekitar dimanapun dia berada, sehingga terjagalah nama gurunya. Berarti nggak lepas dari kajian tasawuf. Walaupun yang menjadi muatan presentasinya adalah adabul qiraah secara lahiriah. Tapi adabul qiraah, adab dengan relevansi terhadap qiraah adalah mengantarkan bahwa seakan-akan ayat itu langsung terpahamkan teman-teman YouTube sekalian dengan si pembaca, yang karena si pembaca dikenal oleh orang kampungnya sebagai orang yang berakhlakul karimah. Baik, itu cukup sekian ya. Baik, itu aja. Firdaus, terima kasih Bu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.